Shalom, selamat pagi buat kita semua. Damai sejahtera bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dari malam hari Engkau pelihara kami di sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Bapa. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji, memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, berkati kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah teman-teman yang boleh mendengarkan diberi pengertian untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, pengertian, akal budi, agar apa yang hamba sampaikan boleh memberkati teman-teman hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi saya sapa, selamat pagi buat kita. Di hari ini kita akan sama-sama belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan yang membahas tentang siapa yang kita layani, Tuhan apa diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Saya bacakan buat kita semua, biarlah teman-teman yang mendengarkan mengikutinya di Alkitab masing-masing. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11, beginilah firman Tuhan yang LAI memberikan judul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang mendurjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan yang memuliakan Allah pada hari Ia lewat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi saudara-saudaraku, hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, saudara-saudaraku, dalam hidup ini banyak sekali orang yang merasa sudah melayani Allah, melayani Kristus. Tetapi sebenarnya dia belum melayani Kristus. Banyak sekali orang yang merasa saya udah pergi ke gereja, saya udah melayani ini itu segala macam, itu sudah dia anggap dia sudah melayani Kristus. Tapi saudara-saudaraku, sebenarnya dia belum melayani Kristus. Jika tidak ada keseriusan di dalamnya, jika itu dianggap cuma main-main, sama halnya dia belum melayani Kristus. Pelayanan yang dia lakukan tidak ada artinya. Nah, saudara-saudaraku, tema yang mau saya kasih di hari ini yang kita sama-sama belajar di tempat ini, yaitu yang terambil dalam melayani diri sendiri atau melayani Tuhan. Seperti yang saya bilang dari awal, banyak sekali orang-orang yang saat ini mungkin yang saudara temuin, yang saya juga temui pernah. Banyak sekali yang lebih mementingkan dirinya daripada Kristus dalam hal pekerjaan, dalam hal
di dalam masalah pun banyak sekali orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Itu dia lebih percaya kepada orang lain, kepada sahabatnya. Nah, apa yang saya mau katakan di tempat ini, bahwa dalam hidup ini kita butuh Tuhan. Dalam pekerjaan kita, apapun yang kita usahakan itu kita butuh Tuhan. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Karena di dalam Alkitab banyak sekali yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus melayani Tuhan Yesus. Nah, sini ada 3 poin yang saya mau bawakan buat kita semua. Poin yang pertama, mengapa saya mengangkat itu melayani diri sendiri atau melayani Tuhan? Karena yang pertama, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena yang pertama, kita harus memiliki cara hidup yang baik. Kita lihat ayat yang ke-12. Sini katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia lewat mereka. Nah, saudara-saudaraku, sini sangat jelas dikatakan bahwasanya kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, atau yang banyak sekali mendengarkan bagaimana cerita pelayanan Tuhan Yesus waktu dia lahir, waktu dia datang ke dunia, itu sangat banyak sekali hal-hal baik yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, begitupun dengan kita. Walaupun kita tidak bisa memiliki kesempurnaan yang dimiliki Tuhan Yesus, tapi setidaknya kita memiliki hal-hal baik yang kita lakukan dalam dunia ini. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Karena kita sebagai hamba Tuhan, yang dilihat orang pasti hal-hal baik yang kita lakukan. Kita melayani, kalau kita tidak memberikan contoh kepada orang-orang yang kita layani, atau kita tidak memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita, saya yakin dan percaya waktu kita melayani mereka tidak akan percaya. Waktu kita melayani mereka atau mengunjungi mereka, mereka tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan. Karena kenapa? Karena kita tidak memberikan contoh yang baik. Jadi dalam hal ini, poin yang pertama saya katakan, harus memiliki cara hidup yang baik. Yang baik dalam hal apa? Dalam tutur kata kita, dalam sifat kita, dalam kita bertingkah laku. Kita sebagai hamba Tuhan, dalam kita bertingkah laku itu harus contohnya kita melewati orang yang lebih tua dari kita. Kita itu jangan asal lewat saja. Banyak sekali kita yang orang-orang muda saat ini, banyak sekali yang merasa gengsi. Saya gengsi, saya saya nggak mau tahu dia mau orang tua mau apa kek, yang penting saya lewat. Nah, jadi saudara-saudaraku, dari sini ayat Alkitab itu banyak sekali mengajarkan kita bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kalau kita melewati orang atau orang yang lebih tua, kita merasa orang yang lebih tua dari kita, setidaknya kita bilang misi Pak, misi Bu, atau misi Om, misi K, segala macam. Nah, disitulah orang-orang bisa melihat ada gambar Kristus dalam kehidupan kita, atau ada sifat Kristus yang ada dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kita langsung masuk poin yang kedua. Kenapa kita harus melayani Tuhan dan bagaimana kita sebagai orang yang melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki ketundukan. Ayat 13 sampai 14. Biarlah kita tidak baca, menghemat waktu. Sini dikatakan bahwa kita harus memiliki hidup yang tunduk. Tunduk kepada apa? Dalam kehidupan ini ada banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pemerintah, keluarga, dan sebagainya. Nah, seperti di sini di ayat ini, kita harus tunduk karena Allah kepada semua lembaga manusia. Lembaga manusia itu keluarga, ada pemerintah. Nah, pemerintah itu berasal dari Allah. Keluarga juga berasal dari Allah. Jadi apapun yang contohnya pemerintah keluarkan, contohnya membayar pajak, kita harus membayar pajak.
Karena kita tidak bisa melawan. Kalau kita melawan berarti kita sudah melawan Tuhan atau melawan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di sini di poin yang kedua dikatakan kita harus tunduk kepada lembaga yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, yang poin yang ketiga, yang terakhir, milikilah kemerdekaan dalam hidup. Ayat 16. Kemerdekaan dalam hal apa? Dalam hal bertingkah laku, dalam hal berpikir. Jangan kita kalau sudah merdeka itu dalam hidup kita masih memiliki sifat yang sebagai budak. Kalau kita sudah merdeka, kita tidak budak lagi. Istilahnya memang kita hamba, tapi kita derajatnya agak lebih tinggi sedikit. Jadi kita harus memiliki hidup yang merdeka di dalam Kristus. Artinya di sini kita melakukan hal-hal yang baik. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang merdeka atau orang yang dilahirkan kembali, kita harus memiliki gambar Kristus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, kita menjadi terang bagi saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku, sampai di sini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada sedikit kesalahan, mohon dimaklumi. Dan Yesus memberkati kita semua. Shalom.